Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai pembahasan hukum Gauss. Sekarang masuk ke simetri bola ya. Kita perkenalkan dulu istilahnya, ada bola konduktor, ada bola isolator ya. Sekarang kita bola isolator dulu. Bola isolator adalah bola yang muatannya tersebar merata di seluruh bagian bola. Jadi tersebar merata nih muatannya ya. Seluruh muatan ini kita sebutkan dengan Ki. Nah, kalau tadi ada istilah rapat muatan persatuan panjang itu lambda, kemudian rapat muatan persatuan luas itu sigma. Nah, kalau rapat muatan persatuan volume itu kita simbolkan dengan rho ya. Ini ada bola, muatannya Ki totalnya, kemudian jari-jarinya R, kemudian rapat muatannya seragam ya. Ini uniform bolanya ya. Jadi muatannya tersebar merata. Ki rapat muatannya rho ya. Nah, yang pertama kita ingin menghitung bagaimana sih atau besar medan listrik di dalam bola ya. Kalau di dalam bola, maka kita buat dulu tuh permukaan Gauss di dalam bola. Jari-jari bolanya R besar, kita bikin permukaan Gauss aja ya, permukaan hayal. Ini kita sebut dengan R kecil ya. Nah, yang warna biru ini, yang putus-putus ini merupakan permukaan Gauss. Nah, kalau seluruh muatannya, seluruh bola ini muatannya Ki, kalau yang dilingkupi Gauss yang segini aja berarti pasti lebih kecil dong daripada Ki ya. Kalau seluruhnya aja Ki, kalau segini aja pasti lebih kecil. Nah, lebih kecilnya berapa? Nah, kita bisa melakukan menggunakan perbandingan karena rapat muatannya seragam, maka rho bola itu sama dengan rho muatan yang dilingkupi. Rho seluruh bola itu sama dengan rho muatan yang dilingkupi ya. Rho seluruh bola berarti Ki dibagi dengan volume bola 4/3 pi R besar pangkat 3. Kemudian yang dilingkupi hanya segini aja nih. Berarti kita sebut dengan Ki enclosed. Luas volumenya juga volume yang enclosed aja, berarti 4/3 pi R kecil pangkat 3. 4/3 nya kita coret, Pi nya kita coret. Maka Ki enclosed, muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss, adalah Ki dikali R kecil pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, belum selesai ini karena yang dihitung adalah medan listrik ya. Nah, kita menggunakan hukum Gauss nih untuk menghitung medan listriknya. Epsilon 0 sigma tertutup integral tertutup dari E dot dA sama dengan Ki enclosed ya. Epsilon 0 E kali A nya A Gauss ya, hati-hati ya. Luas permukaan Gauss, tadi Ki enclosed nya kita udah dapat, Ki dibagi kali R pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3. Permukaan Gauss nya berarti hanya yang ini aja nih, luas permukaan Gauss yang ini ya, bukan permukaan bola. Berarti 4 pi R kecil kuadrat ya. R-nya sisa habis jadi R gitu ya. Maka kita dapat nih E-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Ki dikali R dibagi R pangkat 3. Ini nilai K ya. Jadi E sama dengan K kali Ki kecil kali R kecil dibagi R pangkat 3 ya. Kalau kita buat grafik hasilnya seperti ini. Ini dari pusat bola ke permukaan Gauss gitu ya. Ini ke jari-jarinya. Maka dia semakin besar ya, semakin besar jari-jari permukaan Gauss-nya, maka medan listriknya semakin besar ya. Ini jari-jari permukaan Gauss ya. Nah, ini kan jari-jari bolanya kita anggap satu gitu ya. Dari dalam, dari pusat bola sampai kulit bola gitu ya, itu medan listriknya semakin besar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, yang kedua kita ingin menghitung medan listrik di luar bola ya. Ini soalnya tetap yang ini. Nah, ini kan tadi seluruh muatan bola itu adalah Ki ya. Jari-jari bola adalah R besar. Kita ingin menghitung di luarnya. Di luarnya di mana aja? Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, asal di luar bola ya. Nah, kita bikin permukaan Gauss-nya dulu. Ini yang warna biru ini, putus-putus ini yang melingkupi si muatannya. Kita sebut jari-jarinya R kecil lagi ya. Kita langsung aja menggunakan menggunakan hukum Gauss. Pak, perlu cari enclosed-nya, Ki enclosed-nya. Ki enclosed-nya udah ada nih. Muatan yang dilingkupi oleh si permukaan Gauss adalah muatan bola itu sendiri, yaitu Ki ya.
Jadi kita langsung hitung aja. Epsilon 0 integral tutup E dot dA sama dengan Q enclosed, ininya E dikali A Gauss sama dengan Q gitu ya. Maka permukaan Gaussnya adalah 4πr kuadrat sama dengan Q. Dapat nah seperti ini persamaannya ya. Nah, kalau di luar bola gimana Pak grafiknya? Kalau di luar bola semakin jauh dari muatannya atau bolanya, maka medan listriknya semakin kecil. Kenapa makin kecil Pak? Ini faktor pembaginya ya. Semakin jauh semakin kecil. Kalau di sini pengali ini sebanding, semakin jauh semakin besar ya. Kalau di luar bola semakin kecil, tapi kuadratik gitu ya. Maka grafiknya turunnya seperti ini ya. Tajam. Enggak, kalau linear kan lurus, kalau ini tajam ya. Jadi kalau di dalam bola, ini bola nih sampai jari-jarinya satu itu naik medan listriknya. Ketika sudah di luar bola, dia akan mulai menurun ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ini untuk kasus bola isolator. Tadi kan ada dua jenis bola ya. Yang kedua adalah bola, mohon maaf ini ada kesalahan ya, belum diedit. Ini bola konduktor. Sebentar. Nah, bola konduktor itu apa Pak? Bola konduktor itu bola yang muatannya hanya tersebar di kulitnya saja ya. Kalau bola konduktor itu seperti wijen pada onde-onde, wijennya hanya ada di kulitnya saja. Di dalamnya ada nggak wijen? Tidak ada gitu ya. Kalau bola isolator itu seperti semangka, biji semangka itu ada di seluruh bagian daging semangkanya ya. Nah, ini kalau bola isolator biji semangkanya ada seluruh bagiannya. Kalau ini seperti wijen gitu ya, di kue onde-onde. Tahu ya onde-onde ya. Nah, itu wijennya hanya ada di kulitnya saja. Nah, kalau bola konduktor muatannya hanya di kulit saja. Di dalamnya ada nggak Pak? Nggak ada muatan ya. Kita misalkan ini bolanya jari-jarinya R besar. Yang pertama kita ingin menghitung di dalam bola. Di dalam bola itu di mana aja ya, asal lebih kecil dari jari-jari. Di sini boleh, sini boleh, sini boleh, asal masih di dalam bola ya. Nah, sekali lagi di dalam bola tidak ada muatan. Kalau tidak ada muatan berarti Q enclosed-nya 0 ya. Kalau kita bikin permukaan Gauss tetap nggak ada muatan. Karena nggak ada muatan maka E di dalamnya itu sama dengan 0 ya. Kalau di luar di sini, misalkan di sini ya, sama kita menggunakan prinsip Gauss tuh, bikin permukaan Gauss ya. Maka muatan yang dilingkupinya adalah yang ini, seluruh muatan pada bola konduktor yaitu Q ya. Sehingga persamaannya E sama dengan K per R kuadrat ya. Nah, kalau misalkan seperti ini sehingga dapat grafiknya seperti ini nih. Jadi ini bola, jari-jarinya ini satu gitu ya. Dari dalam bola sampai kulit bola atau di dalamnya itu nilainya 0 nih. Sampai hampir kulit bola 0. Tidak mempunyai medan listrik. Ketika di luar bola sama, ini makin jauh makin kecil ya karena pembaginya. Nah, makin kecil ya. Nah, itu perbedaan bola konduktor dan bola isolator. Baik, cukup mungkin untuk pembahasannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.